Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tausiah Ustadz, tempat kita berbagi inspirasi dan ilmu seputar Islam. Semoga video ini membawa manfaat dan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Bismillah. Yuk, kita mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Rezeki. Ayo duduk. Terima kasih Ustaz. Dari mana? Dari biasa Ustaz, kerjaan. Kerja. Betul. Banyak kerja terus. Udah Alhamdulillah. sholat belum? Alhamdulillah sudah Ustaz. Yang paling penting keseimbangan antara spiritual, intelektual dengan fisikal. Kerja itu masalah fisik, ya. Jadi kebutuhan fisikal. Cari kerja dengan cara yang halal, dapat sesuatu, dikonsumsi, bisa makan, tubuh sehat, sehingga tubuh kita bisa bergerak dengan baik. Itu yang dimaksud Quran surah kedua ayat 168 itu. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Semua manusia silakan bekerja, beraktivitas, menyebar, berkelana, merantau, ya, untuk mencari sesuatu, sesuap nasi dengan cara yang halal. Dari yang halal hasilnya dikonsumsi mendapatkan yang baik untuk tubuh. Nah, lalu dari situ tingkatkan intelektual. Banyak baca, kan? Banyak belajar supaya fisiknya itu lebih mudah dalam beraktivitas. Karena ilmu mengendalikan fisik kita sehingga tidak terlampau lelah. Ya? Dengan ilmu kan kalau saya bicara kencang-kencang capek kan? Tanpa ilmu kan, tapi dengan ilmu kan ada sekarang media, ya, ada metodologi yang memudahkan. Dulu orang adzan nggak pakai mic kencang kan? Suara bisa cepat habis. Pakai ilmu, pakai mic, jadi mendayu-dayu sekarang ya. Tapi tetap kencang kan? Betul. Nah, lebih daripada itu ini iman, ya, spiritual, karena itu tempatnya segala ketenangan. Jadi kalau nggak diisi sama fisik, nggak makan, lelah. Ilmu nggak makan, nggak banyak baca, nggak belajar, nah, sama beberapa sel otak kita juga akan lelah dan mati. Dan nanti ya dampaknya kepada fisik juga sangat berbahaya. Ya. Kemudian kalau spiritual nggak dapat makanan juga lelah, gelisah, kan? Banyak orang karena gelisah itu berbuat yang tidak pantas, bahkan ada yang berusaha mengakhiri hidup dan sebagainya. Nah, jadi yang paling utama itu ini spiritual, karena kalau ilmu menggerakkan fisik, kalau spiritual menggerakkan akal dan kemudian dampaknya ke fisik. Ya, jadi diperintahnya dari sini dulu nih. Jadi kalau spiritualnya benar, hatinya benar, ya, isinya semua baik, maka pikiran akan baik dan seluruh kegiatan kita pun akan baik. Ya. Jadi ada apa yang Biasa Ustaz, Roski kan suka lihat yang viral-viral Ustaz. Sepekan ini Ustaz viral banget soal jazirah Arab yang menghijau Ustaz. Dan banyak disebut sebagai tanda kiamat begitu Ustaz. Nah, itu jadi sedikit menjadi kekhawatiran Ustaz. Roski pribadi gitu Ustaz. kenapa? Betul Ustaz. Terus gimana menurut Rizky? Ya, jadi gimana Ustaz ya? Jadi agak was-was gitu Ustaz lihatnya. Wah, sudah apakah memang sebentar lagi atau gimana Ustaz? Begitu Ustaz. Jadi viral itu kan ada dua, ya, kualifikasinya. Yang pertama viral pada hal-hal yang baik. Baik itu ukurannya satu, mampu mendekatkan diri kita kepada Allah. Baik itu membuat kita lebih berwawasan yang positif. Baik itu meningkatkan pengetahuan kita sehingga menggerakkan kita untuk beraktivitas pada hal-hal yang mulia. Nah, itu kalau ada yang demikian bagus tuh, ya. Tapi ada yang kedua, viral yang hanya melahirkan perdebatan-perdebatan yang tidak berujung. Viral yang menghargikan argumentasi yang tidak jelas. Viral yang memang butuh kontennya saja, lalu di situ orang banyak berdiskusi tapi tidak menghadirkan hasil. Ya, nah, maka yang seperti itu hendaknya ditadaburi sejenak, dipertimbangkan, dilihat. Kalau membuat kita banyak terbawa untuk mengkaji, belajar lebih dalam, bagus. Kalau dipandang dari sudut positifnya. Tapi kalau kita terbawa pada suasana hanya perdebatan, kosong isinya, tidak mendorong kita mengkaji lagi, maka hendaknya menghindari yang seperti itu. Itu ciri hal yang kurang sehat. Ya, wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'u bih. Nah, ada ayat turun,
merespon orang-orang yang senang mengupdate status, bikin konten apapun yang pengen dibikin. Ya, jadi lihat cuaca begini, bikin konten. Ya, lihat mendung, bikin konten. Panas, bikin konten. Yang penting supaya rame aja, supaya viral aja. Nah, itu direspon oleh Al-Quran. Ciri yang demikian menunjukkan kurang dewasa, kurang sehat, kurang berkemajuan. Nah, boleh kita mengupdate berita, lihat ini, tapi dasarnya adalah research. Ya, riset, lihat manfaatnya apa. Oke, sekarang berbicara tentang padang pasir yang banyak berubah. Ya, tadi yang disampaikan, saya sempat baca juga tuh di wilayah di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi ya. Betul. Beberapa ada yang di Mekah, di Jeddah, kemudian di Madinah. Baik, kita timbang dulu dong dengan dua pendekatan deh. Pendekatan pertama secara ilmunya, secara geografis. Apakah ini karena curah hujan yang cukup banyak di masa-masa itu, kan Desember banyak hujan juga tuh. Di tahun kemarin kan 2022 hujannya banyak, sehingga kalau semakin banyak diberikan curah hujan yang cukup deras, cukup sering dan sebagainya. Kan Allah juga menyampaikan di dalam Al-Quran, dengan turunnya hujan itu menjadikan apa? Tanah menjadi gembur, subur kembali, tumbuhan bisa tumbuh. Bahkan saat membuka keagungan Allah itu untuk memperkenalkan pada hamba supaya sadar akan kekuasaan Allah itu dan kembali menyembah Allah, di ayat ke-22 surah Al-Baqarah kan disampaikan juga tentang bagian-bagian ini. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Dan di antara kuasa Allah menjadikan apa salah satunya? Ya, bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap tanpa tiang, kemudian dengan desain yang sangat indah dan ilmiah bisa dikaji gitu kan. Kemudian diturunkan dari proses kimiawi, diserap dari air-air yang ada di bumi itu terserap ke atas kan, jadi uap di awan-awan, turun hujan. Apa fungsi hujan? Ya, menggemburkan tanah kembali sehingga dengan itu menghasilkan tanam-tanaman, tumbuhan bahkan yang berbuah sehingga rezekinya bisa dinikmati oleh kita semua. Artinya coba dilihat dulu apakah ini bagian dari fenomena alam yang biasa terjadi, siklusnya kalau curah hujan banyak gitu kan, terus menghijau. Nanti kalau sudah hujannya berhenti, terus musim panas lagi, balik lagi deh kering lagi. Ya? Nah, ini secara geografis dipahami dulu. Nanti baru kita lihat kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun isyarat dari ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan kepada kita misalnya tentang tanda-tanda apakah menjelang kiamat kah, apakah tanda itu tanda yang hanya meminta kita untuk sadar akan kekuatan Allah, keesaan Allah, meminta kita untuk kembali menyembahnya, ya kan? Nah, terkait dengan pertanyaan spesifik tadi sebetulnya gini. Diskusi tentang tanda-tanda kiamat ini ya dari sejak era Nabi itu sudah banyak. Itu yang penting disadari dulu ya. Di sejak era Nabi itu motifnya banyak. Ada yang pengen memang bertanya, ingin tahu untuk mempersiapkan diri. Ada yang kedua hanya mengolok-olok Nabi saja. Yang ketiga ada yang menantang, ya kan? Nah, sedangkan yang penting kita sadari bahwa sebetulnya dengan diutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sudah pertanda bahwa satu, beliau itu kan penutup Nabi, khataman nabiyyin, penutup para nabi di akhir kan. Kalau sudah penutup nggak ada nabi lagi kan? Nggak ada. Kalau sudah nggak ada nabi lagi berarti nabi terakhir kan? Nabi terakhir konsekuensinya untuk umat terakhir kan? Betul. Ya, berarti setelah umat ini nggak ada lagi umat yang lain ya? Yes. Artinya apa? Beliau itu sudah nabi akhir zaman. Oh, iya. Ya kan? Betul. Iya, karena nabi terakhir untuk akhir umat. Kalau umatnya selesai, ya selesai kehidupan. Jadi dengan datangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini artinya sudah pembuka kebagian di akhir zaman. Karena itulah ketika turun surah Al-Qamar, surah ke-54, dibukanya dengan apa firman Allah? Yaqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Ya kan? Waktu menjelang akhir kehidupan itu kiamat semakin mendekat dengan terbelahnya bulan. Bukankah di antara mukjizat Rasulullah SAW membelah bulan kan? Ya kan? Nah, ini artinya era akhir zaman itu dibagi 3 bagian. Pembuka menuju akhir zaman dengan diutusnya Nabi SAW. Nah, nanti tugas Nabi ini adalah memberikan bimbingan kepada kita tentang detail menjalani kehidupan. Kurikulumnya Allah yang siapkan, ya. Lewat apa? Lewat wahyu Al-Quran. Makanya Quran disebut hudan, kurikulum kehidupan, pedoman kehidupan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Quran surah kedua ayat 185. Di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan, fungsinya apa? Sebagai pedoman, kurikulum hidup untuk semua manusia.
Jadi dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu pedoman kurikulum hidup kita sampai kehidupan ini berakhir nih. Kan Nabi tugasnya membimbing umat sampai akhir zaman kan? Ya, dengan kurikulum itu. Nanti nabinya meninggal, wafat sesuai dengan ajal, kurikulumnya abadi nanti. Dan diwariskan setelah itu. Makanya dibimbing oleh Nabi selama hidupnya kurang lebih selama 23 tahun tuh. Ya. Karena itu kita dapatkan bimbingan kan dari bangun tidur sampai tidur lagi kan? Ya, Nabi meninggal tapi kan tetap abadi kurikulumnya. Jadi detailnya nanti dijelaskan oleh Nabi lewat tuntunan hadis dan sunnah beliau, dihimpun lewat kitab-kitab hadis. Ini hasil praktek dari penjelasan Nabi. Ada sahabat yang tinggal dibimbing sampai sukses, sampai maju. Siapapun yang menjalani kehidupan berdasarkan kurikulum ini pasti maju, berperadaban, mencerahkan, menginspirasi, dan pasti jadi baik. Itu yang disebut dengan khaira ummah. Kuntum khaira ummah. Jadi Nabi meninggalkan Al-Quran, meninggalkan hadis, ini kurikulum kehidupan. Oleh ulama disusun tuh kurikulumnya, ya, supaya bisa dijadikan acuan di setiap masa, setiap zaman. Karena itu Nabi mengatakan wa innal ulama warathatul anbiya. Ya, dan seluruh ulama itu pewarisnya Nabi. Apa yang dimaksud pewaris itu? Membawa ilmu dalam menyampaikan kandungan Quran begini, pesannya hadis begini. Anda profesinya apa? Ya, dijelaskan bahkan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sampai kapan itu? Sampai akhir masa kehidupan nanti. Nah, Nabi telah sukses tentunya menyampaikan risalah ini. Ini kurikulumnya bawa nih. Nah, nanti dari pembuka ini datang ke pertengahan sampai ke akhir zaman. Ciri-cirinya itu yang disampaikan oleh Nabi. Jadi kalau kita sedang berada di fase ini, oh berarti ini pertengahan, ya kan? Nanti mau ke akhir-akhir, ini tanda-tandanya. Semakin mendekat kiamat yang dahsyat, yang besar, tandanya semakin besar, ya kan? Nah, jadi pertanyaan seputar ini sudah banyak dibahas. Apa diantaranya misalnya? Yuk kita kaji dulu dari ayat Qurannya ya. Kan banyak sekali ayat-ayat yang mendorong kepada kita untuk berpikir, untuk menyiapkan diri. Jadi jangan fokus kepada ini waktunya begini, waktunya begitu, amalnya apa. Nanti yang saya kisahkan tadi, misalnya Quran surah ke-33 Al-Ahzab, ayat ke-63. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Banyak orang-orang ya Muhammad SAW bertanya kepadamu tentang kapan waktunya terjadi kiamat itu. Ya kan? Nah, di sini banyak tafsir menjelaskan bahwa ada yang mencoba mengolok-olok saja. Ada yang mencoba untuk ya mencari pengetahuan, untuk bertanya gitu kan, untuk menyiapkan diri. Tapi kebanyakan pada masa itu pertanyaannya datang dari orang-orang ingkar. Untuk mengolok-olok atau menantang, ya. Kalau menantang ya udah kapan jadinya, kan ada yang begitu juga kan, ya, untuk menantang azab dan sebagainya. Ya, maka oleh Quran dibalik cara berpikirnya. Ya, qul innama ilmuha indallah. Sampaikan pada mereka tentang kiamat itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Karena kiamat itu kan tentang akhir kehidupan. Yang mendesain kehidupan bukan Nabi. Nabi itu menjelaskan bagaimana cara menjalani kehidupan. Yang desain kehidupan itu Allah. Ya, kapan hidup, kapan bagaimana dijalani, kapan kita meninggal, bagaimana kemudian saat kita berpulang, di mana ditempatkan sampai pulang. Yang tahu yang punya desain. Yang desain Allah. Allah yang punya kehidupan, Allah yang punya kematian, kan? Ya, makanya kata Allah, katakan Muhammad SAW. Yang tahu itu hanya Allah, karena Allah yang punya desain kehidupan. Ya. Sekarang wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Terus kalau sekarang kiamatnya semakin dekat, apa manfaatnya buat kamu? Nah, Quran tanda tanya begitu kan? Iya. Ya kan? Nah, maksudnya begini, maksud Quran itu yang penting itu bagi seorang manusia adalah menjalani kehidupannya. Bekalnya sudah cukup atau belum? Sudah siap atau belum? Ya, sekarang Anda tanya kiamat begini, tandanya sudah kelihatan begini. So, kalau sekarang terjadi saat ini pun, bekal Anda bagaimana? Kan? Atau kiamat kecil datang nih, Anda meninggal, bekalnya sudah siap belum? Jangan berpikir dulu yang besar-besar, sehingga lupa kita dengan yang lebih besar tentang cara kita menjalani kehidupan. Ya kan? Karena itulah Al-Quran menuntun kita untuk fokus kepada pencarian amal saleh dan mengisi kehidupan dengan cara yang benar dan bermanfaat, sehingga baik kiamat terjadi besok, lusa, ataupun saat ini pun ya kita sudah siap dengan amalan-amalan terbaik untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti Nabi jelaskan di antara tanda-tanda itu dalam perjalanan masa. Nah, ini yang penting untuk diriset. Jadi kita tahu kita ada di posisi mana, sehingga dengan itu amal kita bisa siapkan, tantangannya kita tahu. Ya kan? Kalau di era Nabi bisa dilihat kan di sejarah kan, oh tantangannya ketemu ini sifatnya munafik begini, sifat kufarnya begini gitu kan. Dalam bidang ekonomi begini, bidang politik begini, sosial kemasyarakatan begini. Jadi kurikulum.
Tapi Nabi jangan lupa, tugas beliau ketika Allah berikan tugas kepada beliau, bimbingannya sampai akhir kehidupan. Maka Nabi menjelaskan nanti akan tiba masa begini. Situasinya begini. Ya, contoh kan, masih ingat gak? Ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril yang menyamar dalam satu halaqah supaya untuk memberikan pencerahan ya kepada sahabat-sahabat dan nanti sampai kepada kita, viral kisahnya dari hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang iman, ihsan itu ya, iman, Islam dan ihsan. Di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8 dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi nomor hadis yang kedua, ya kan? Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tatkala kita sedang duduk-duduk santai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittala'a rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidus sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharus safari wa la ya'rifu minna ahadun. Datang lelaki berpakaian putih bersih, rambutnya hitam rapi, kita nggak kenal siapa dari mana dia, gitu kan? Tiba kemudian fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia duduk ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi, menyandarkan lutut ketemu lutut, wa wada'a kaffayhi ala fakhidaihi, meletakkan telapak tangannya kemudian di pahanya, faqala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam. Dia bertanya tentang Islam, Nabi jelaskan. Dia bilang sadaqta, engkau benar. Tanya lagi tentang iman, Nabi jelaskan. Dia bilang sadaqta, engkau benar. Tanya tentang ihsan, Nabi bilang ya, dijelaskan, dia kembalikan, engkau benar. Terakhir kan tanya apa? Kiamat. Ya, akhbirni 'anis sa'ah. Kapan waktunya kiamat tiba? Apa kata Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ya kan? Anda kan paling dekat dengan Allah, ya kan? Ya kan? Anda utusan Allah untuk menyampaikan kepada saya. Makanya yang ditanya tiba lebih tahu daripada yang bertanya. Tapi adab malaikat Jibril bertanya pada Rasulullah dua tujuannya. Yang pertama untuk menunjukkan ini adalah hamba terkasih Allah yang bahkan derajatnya lebih tinggi dibandingkan malaikat. Gitu kan? Sehingga selevel malaikat Jibril pun mengonfirmasi kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi di lisan Nabi menunjukkan kebenaran risalah yang Allah sampaikan kepada beliau bahwa tentang kiamat hanya Allah yang tahu ilmunya. Ya kan? Nah, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Hanya milik Allah pengetahuan tentang kapan terjadi kiamat dengan detailnya. Quran surah 31 ayat 34. Yang kedua, untuk mengonfirmasi penjelasan pesan kepada umatnya. Apa itu? Di antaranya adalah kabarkan kepadaku akhbirni an amaratiha, tanda-tandanya. Maka ini nih yang kita lihat, apa di antara tandanya? Antalidal amatu rabbataha wa antaral khufatal 'alata, gitu kan? Engkau melihat bagaimana seorang pembantu melahirkan tuannya. Kemudian engkau akan melihat orang-orang yang badu yang bertelanjang kaki, telanjang dada, yatatawwaluna fil bunyan, lomba-lomba meninggikan bangunan, gitu kan? Ya. Banyak sekali. Nah, ini banyak tafsirnya di kalangan ulama. Di antaranya apa? Kata para ulama, lihat nih, mungkin antali adalah amatu rabbataha. Budak melahirkan tuannya, pembantu melahirkan tuannya. Ini menunjukkan di antara tafsirnya ada yang mengatakan sudah mulai terbalik, ya kan? Kesalahan dianggap benar, benar dianggap salah. Banyaknya manipulasi, banyaknya orang fokus dengan dunia sehingga lupa akhirat. Kalau sudah banyak fokus dunia, maka sudah otomatis lupa akhirat, maksiat makin banyak. Maka di hadis lain ada apa lagi? Misal kita ambil satu hadis lagi, misalnya la taqumus sa'atu, kiamat itu ke fase yang terbesar itu belum terjadi kecuali melewati fase-fase ini yang pertengahan-pertengahan. Apa itu? Ya, apabila terjadi taqarrubul aswaq, pasar sudah mudah diakses. Udah merasa belum? Dulu berangkat pakai ojek, angkot, sekarang klik handphone datang. Ya kan? Kemudian apa? Ya, kemudian masa waktu semakin cepat, ya. Yaqtaribuz zaman. Kemudian yakthurul fitan, takthurul fitan. Ya, tantashirul fitan, fitnah mulai banyak meluas, manipulasi mulai banyak, hoax mulai bertebaran dan sebagainya. Ya kan? Nah, itu tantangan. Nanti setelah fase itu muncul apa? Nah, muncul banyak peperangan. Karena orang sudah nggak peduli dengan ibadah, dengan macam-macam. Ulama banyak meninggal dunia, itu tanda-tanda tuh. Ulama banyak meninggal, nggak ada yang bimbing lagi, manusia kehilangan pegangan, akhirnya banyak kekacauan, ya kan? Didahului dengan tadi itu banyak hal. Setelah itu ke puncaknya nanti tuh banyak perang. Nah, di perang ini ada yang menarik nih, hadisnya Ibnu Hibban. Sahih Ibnu Hibban nomor hadis 6700. Mungkin ini terkait dengan esensi pertanyaan tadi. Yang dikuatkan nanti di hadis Muslim, Kitabuz Zakah. Ya, ada bab yakni kullu naw'in minal ma'ruf sadaqah. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ibnu Hibban riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, la taqumus sa'atu, kiamat itu tidak akan sampai terjadi, maksudnya ke level besarnya sebelum melewati tanda berikut ini. Ya, hatta yakthura al-haraj. Al-qatl, banyak peperangan terjadi sehingga dengan perang itu kata Imam Nawawi dalam tafsirnya terjadilah kemudian sesuatu yang
sangat luar biasa, fokusnya sudah nggak ke perawatan lagi. Ya, sehingga banyak korban, ya perempuan kehilangan suami dan sebagainya, sehingga tidak ada waktu untuk merawat lagi tanaman dan sebagainya, sehingga alam dengan begitu saja curah hujan turun, tumbuh ini jadi yang di apa namanya wilayah bumi Arab itu hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anhara. Tuh, hadisnya begitu. Sampai nanti di hampir semua lapisan di Arab itu saking banyaknya peperangan dan sebagainya ini sudah abai sehingga kembali menghijau, ya. Hijau, banyak sungai-sungai lagi dan sebagainya lagi gitu kan, dan seterusnya lagi karena konsentrasinya banyak kepada aspek-aspek yang lainnya. Nah, ada juga yang mengartikan bahwa ya mungkin memang banyak peperangan, tapi perangkat dari itu berkembang dengan bangunan, berkembang teknologi, banyak rekayasa. Sehingga di Arab pun dibikin banyak bangunan, dibikin desain-desain, kembali padang pasir disulap jadi tumbuh seperti ya, kebun lagi, ada sungainya, ada macam-macamnya. Tapi saat yang bersamaan hasrat manusia banyak pengen perang. Koalisi ini, koalisi itu, hancurkan ini, hancurkan itu, sehingga korbannya banyak. Ya, mohon maaf, istri banyak kehilangan suami-suaminya. Saat yang bersamaan teknologi berkembang, rekayasa genetika banyak, dan seterusnya banyak. Nah, maka itu akan mengantarkan nanti kepada fase yang akhir. Ini fase pertengahan. Kita berada di mana? Manipulasi ada nggak sekarang? Zina marak nggak? Marak. Gitu kan? Kemudian kebohongan, bertebaran macam-macam. Akses sekarang mudah diakses. Sangat mudah. Ya, peperangan gimana? Iya, 1, 2, 3, 4 gitu kan. Nah, artinya kan belum ke tanda-tanda besar dan tidak harus kita fokus tanda besar kapan nih, kapan tidak. Kita ada di era itu artinya tantangan maksiatnya tinggi. Di titik itulah sesungguhnya pertanyaan terbesarnya bagaimana menjaga diri dari maksiat, nahi mungkar, sehingga dengan itu terjaga di setiap suasana, terjaga di setiap waktu. Jadi akan tiba satu masa ketika nahi mungkar itu lebih bernilai, lebih di atas nilainya dibandingkan amar ma'ruf. Kan? Sholat iya, tapi nanti juga bisa dilihat sholat iya, zina iya, sholat iya, mabuk iya. Kan? Berarti kualitas sholatnya kan jelek kan, bukan sholatnya yang salah, kualitas sholatnya yang tidak bagus. Jadi saat yang bersamaan, yuk kita lihat tantangannya semakin beragam, tapi pahalanya juga makin banyak. Jadi bukan hanya sholat yang berpahala, baca Quran berpahala, memalingkan pandangan dari yang buruk berpahala. Ya kan? Ada ajakan untuk provokasi bikin hoax, kita tahan berpahala. Kata-kata yang buruk ditahan berpahala. Jadi sekali lagi, jangan fokus kepada sesuatu hanya dengan melihat viral, diskusi, tidak. Belajar, cari argumentasi, amati, riset hasilnya, apa yang meningkatkan intelektualitas kita, apa yang menguatkan keimanan kita, dan dengan ilmu dan iman itu kita mencari bekal terbaik untuk pulang kepada Allah. Ya, jadi kira-kira gimana padang pasir yang jadi hijau itu sudah jadi tanda kiamat belum? Walau alam. Jadi kita tetap lebih fokus ke bekal ya, bekal akhirat Ustaz. Ya, jadi gini. Tidak ada masalah, ada kekhawatiran karena itu bagian biasa dalam hidup manusia. Tapi khawatir itu diarahkan kepada peningkatan pada ketakwaan, ya kan? Jadi khasyah, khauf, nah, itu selalu bersanding dengan raja nanti. Harapannya menjadi lebih takwa, lebih baik, lebih dekat dengan Allah. Dibawanya ke situ. Tapi jangan langsung simpulkan besok kiamat gini sehingga dunia ditinggalkan, nggak ada yang kerja, nggak ada yang gini. Ya habis tugas kita sebagai khalifah di bumi. Ya kan? Nah, jangan seperti itu juga, ya. Jadi tetap rasional, tetap lihat dengan baik, tetap lihat tandanya, tetap bahagia, ya kan? Nah, lebih baik baca buku tuh bahagia dalam naungan Al-Quran dan Sunnah. Ya, gitu ya, saya kira ya. Jadi jangan terlalu ya fokus berlebihan, dilihat, belajar ilmu geografinya, astronominya, kemudian setelah itu research, lihat hadisnya lagi, dan dari situ belajar mendekati pada kebaikan, meningkatkan ketakwaan, dan terus bertakarub kepada Allah. Ya, syukur jazakallah khair ya. Syukur jazakallah khair. Terima kasih Ustaz. Ayo, makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung dakwah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.